Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka perkuliahan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf karena kuliah harus dilakukan secara online karena sehubungan dengan surat edaran untuk mencegah coronavirus. Oleh karena itu perkuliahan kita lakukan secara daring. Untuk pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas banyak mengenai hubungan negara demokratis dan konstitusi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pada fungsi konstitusi. Kemarin ternyata dari tujuan konstitusi yang sudah kita jelaskan, memang ternyata tidak selamanya sebuah negara yang memiliki konstitusi itu dapat menjamin pemerintahan yang demokratis. Sekarang untuk sesi berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana fungsi konstitusi itu. Untuk fungsi konstitusi, saya sebagai pengajar di hukum konstitusi sering menggunakan analisis dari Marsevan and Tang yang membagi fungsi konstitusi itu menjadi 4, yaitu fungsi informatif, regulator, transformasi, dan kanalisasi. Untuk informatif itu, materi muatan di dalam Undang-Undang Dasar itu biasanya bersifat deklarasi. Kemudian yang regulator itu mengatur tentang proses politik. Kemudian yang transformasi itu adalah institusionalisasi kebiasaan menjadi hukum tertulis. Kemudian yang keempat, fungsi kanalisasi. Saya berikan contoh yang sederhana ya. Untuk fungsi informatif itu biasanya kita kenal dengan negara Indonesia adalah negara kesatuan. Setiap frasa yang menggunakan adalah atau merupakan itu bisa kita kualifikasikan sebagai fungsi informatif karena sifatnya deklarasi. Kemudian untuk fungsi regulator, kita tahu bahwa fungsi regulator itu adalah fungsi yang bersifat mengatur proses politik. Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, kita lihat ada beberapa pengaturan tentang ketentuan syarat pencalonan presiden, kemudian syarat calon wakil presiden, kemudian bagaimana Undang-Undang Dasar mendudukkan dan menetapkan hasil proses pemilihan umum juga diatur demikian. Untuk fungsi transformasi yang seperti saya jelaskan tadi, untuk institusionalisasi kebiasaan menjadi hukum tertulis sama halnya ketika misalnya Undang-Undang Dasar mengakui dan mengakomodir pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Kemudian untuk fungsi kanalisasi itu adalah fungsi penghubung dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Ya, kalau konflik kepentingan itu maka selalu di dalam Undang-Undang Dasar itu menyediakan sebuah kanalisasi ya berupa sistem peradilan baik itu di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk feedback saya minta untuk teman-teman di mata kuliah hukum konstitusi untuk mengidentifikasi ulang. Coba sebutkan yang fungsi informatif seperti apa, regulator seperti apa, transformasi seperti apa, kanalisasi seperti apa. Beberapa hal tadi di awal saya sudah memberikan contoh-contoh sederhana dan beberapa petunjuk untuk menemukan yang mana fungsi informatif, regulator, transformasi, dan kanalisasi. Saya minta untuk seluruh mahasiswa hukum konstitusi mencari contoh-contoh lain yang merupakan fungsi informatif, regulator, transformasi, dan kanalisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.